Jadi untuk mengenal Allah, untuk berliqa, untuk bermusyahadah, untuk bermuwajahah dengan Allah itu ada 5 jalannya. Yang pertama, melalui nur. Yang kedua, melalui mengenal akan asal usul diri. Yang ketiga, dengan jalan mematikan diri. Yang keempat, dengan cara melalui sifat. Yang terakhir, melalui memfanakan diri. Di dalam diri. Jadi kelima jalan ini Bapak Ibu sangat mudah, sangat senang. Nggak ada yang sulit. Kalau ada yang sulit, kita aja mempersulit-sulit tuh. Maka jangan dipersulit-sulit diri. Ya. Nah, 5 jalan ini paling mudah, paling senang. Namun di antara yang paling mudah dan paling senang di atas yang paling mudah dan paling senang itu, kita ambil aja 2. Nah, ya, itu ada melalui nur dan mengenal asal usul diri. Kalau Bapak Ibu sudah mampu memahami dengan keikhlasan, dengan kekhusyukan, dengan rajak kepada Tuhan, insya Allah ya kita mampu mengenal siapa diri dan siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Tampil melalui nur. Nih yang pertama dulu melalui nur. Apa kata Allah dalam surah Al-Insan? Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak bisa diceritakan. Tidak bisa disebut. Tidak bisa dianalisa dan dipikirkan. Kenapa tidak bisa diceritakan, dianalisa dan dipikirkan? Karena sesuatu itu belum ada. Sesuatu itu belum wujud. Apa maknanya sesuatu itu belum ada, sesuatu itu belum wujud? Langit dan bumi ini belum ada Bapak Ibu. Jangankan langit dan bumi, belum ada. Aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras luh kursi mahfuz belum ada. Sorga pun juga belum ada. Jangankan sorga, nur juga belum ada. Jangankan nur, Tuhan yang bernama Allah juga pada waktu itu juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada adalah si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada juga belum ada. Oh dia Ustaz, ya kata dia juga belum ada. Paning aku. Itu yang dikatakan la sautun wala harfun itu. Tidak ada kata, tak ada huruf. Melainkan hanya dia. Kata-kata dia juga belum ada. Jadi tak bisa disebut, tak bisa diceritakan. Walaupun dia belum ada, bukan berarti dia tidak ada. Walaupun belum bisa dikenal, bukan berarti dia tidak ada. Walaupun dia belum bisa diceritakan, bukan berarti dia tidak ada. Karena segala yang ada, segala yang wujud, segala yang kita ceritakan itu asalnya daripada tiada. Tiada di dalam ketiadaan itu. Inilah yang dalam kekosongan itu. Yang kosong inilah. Kalau diberi nama, disebut juga dia. Ini yang katakan namanya dengan batin. Walaupun kata-kata batin belum ada bisa disebut. Karena belum ada ruang. Ya, belum ada tempat, belum ada masa dan waktu.
Belum ada siapa-siapa. Ini yang kosong nih ya. Ini yang Bapak Ibu. Jadi kita mencari yang kosong. Mencari yang tidak ada. Yang ada jangan dicari lah. Yang tidak ada itu yang dicari. Ya. Yang ada tak perlu dicari. Kalau udah ada itu apa dicari. Yang tidak ada itu yang dicari. Karena yang tidak ada itu wujud yang sebenar ada. Ini, Ustaz contohkan, Ustaz antarkan ini. Ya, ini kosong. Ini dari kosong, nah, muncul ya. Kosong lagi. Muncul kembali. Adanya yang satu ini dari kosong nih ya. Walaupun yang satu ini ada secara pandang mata, hakikat yang dipandang oleh mata ini hakikatnya kosong. Berarti yang sebenar ada itu yang satu itu yang ini ya. Kosong inilah yang wujud sebenar ada tuh. Itu dia. Ini itu maksudnya. Itu yang dikatakan dengan Tuhan tuh. Apa beda Tuhan dengan Allah? Tuhan itu nama. Allah itu nama. Tuhan itu pangkatnya. Tuhan itu derajatnya. Tuhan itu profilnya. Jadi Allah itu profilnya sebagai Tuhan. Tuh kosong. Yang dikatakan batin bahasa Arabnya. Diterjemah. Kalau yang kosong yang batin itu, yang batin ini, ini disebut namanya dengan kosong. Yang disebut namanya dengan hampa. Yang disebut namanya dengan tiada. Sebut tidak bisa disebut. Karena dia adalah batin kosong hampa tiada, tidak bisa disebut. Dalam bahasa tauhidnya, ini disebut namanya dengan kunizat. Ini yang disebut namanya zatul bihal. Ini yang disebut namanya wujud hakiki. Ini yang disebut namanya wujud mutlak. Ini disebut namanya zatul bahdi. Ini yang dikatakan namanya dengan hu. Jadi sengaja Ustadz buatkan banyak sinonim katanya. Supaya Bapak Ibu tidak tertipu dengan bentuk-bentuk kata, lafaz, dan bunyi ketika Bapak Ibu mendengarkan orang membuka tentang rahasia Tuhan itu. Jadi, hu, zatul bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, zatul bihal, kunizat, itu maknanya itu yang tidak bisa disebut, yang tiada, yang hampa, yang kosong, atau yang batin. Bukan berarti tidak ada tuh. Ada, tapi belum bisa disebut. Ada, belum bisa dikenal. Ada, belum bisa diceritakan. Karena ini ya, kosong. Jadi kalau Bapak ingin pulangnya kosong, sadarilah itu datangnya kosong, pulangnya membawa yang kosong. Ya. Ini kan garis bantu nih Bapak Ibu. Supaya tahu kita yang kosong. Kalau Ustaz kosong ini, terpaham nggak sama Bapak Ibu? Kan nggak terpaham. Makanya untuk memudahkan pahamnya, ini Ustaz buat ini. Makanya garis ini garis bantu aja. Biar fokus. Disitulah diri yang si maha ada, diri yang kosong, diri yang hampa, diri yang kunuzat, zatul bihal, wujud mutlak, wujud hakiki, hu. Dia mengatakan, kuntu kanzan mahfiyan. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani.
Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengatakan dirinya perbendaharaan yang tersembunyi? Karena cuma Dia yang ada, Dia yang wujud. Namun wujud dan adanya itu masih tersembunyi, belum bisa disebut. Karena dirinya cuma yang ada. Dan segala yang ada datang daripada dirinya. Maka diri yang tersembunyi itu dia menjelaskan, akulah perbendaharaan itu. Akulah sumber dari segala-galanya. Wa ahbabtu an wa'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Aku suka. Aku pingin. Aku rindu. Siapa aku sebenarnya? Kalau aku ini Tuhan, siapa yang menjadi hamba? Kalau aku ini hamba, siapa yang jadi Tuhan? Maka aku ingin mengenal diriku. Supaya aku bisa dikatakan maha suci, maha terpuji, maha besar, maha di atas segala-galanya. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku tajalikan diriku. Nah, itu bahasa tauhid. Turun bahasa syariatnya, maka aku ciptakan, aku jadikan sesuatu itu dari diriku sendiri. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya, karena dulu dirinya belum ada. Aku ciptakan sesuatu itu dari dalam diriku sendiri. Bahasa tauhidnya, tidak pernah aku menciptakan, tidak pernah aku menjadikan. Aku mentajalikan diriku supaya tajali diriku itu dia mampu mengenal akulah yang wujud, yang zahir dan nyata pada dirinya. Maka ketika itu terjadilah namanya nur. Terjadi namanya nur, tercipta namanya nur. Itulah bahasa syariat tuh. Kalau Bapak Ibu kurang nyaman bahasa syariat, tercipta, dia mentajalikan dirinya dari batin lalu menjadi zohir. Nah, itu. Dia batin lalu menjadi zohir. Ketika dia mentajalikan dirinya dari zohir, dari batin kepada zohir, dari kosong tiada menjadi ada, maka adanya itu, zohirnya itu, ini yang disebut namanya dengan nur. Nah, ini yang disebut namanya dengan nur. Nih. Pada saat nur itu kita pahami betul-betul terbitnya dari dirinya sendiri, munculnya dari dalam dirinya sendiri, asalnya dari dirinya sendiri, tidak dari yang lain, maka disebutlah namanya dengan nur ilahi. Nah, nur ini, tulisan nur ini nur, ini kalau saya gambarkan ini ya, dia ada di dalamnya, kosong tadi. Karena terbitnya asalnya daripada dirinya sendiri, maka disebut namanya nur ilahi, nur Tuhan. Yang kedua, karena nur ini tempat memandang nyatanya wujud dirinya. Nur ini tempat memandang zohirnya akan dirinya yang batin nih, maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Yang mesti tertanam di dalam hati Bapak Ibu. Baik namanya Nur Ilahi maupun namanya Nur Muhammad. Hakikat kedua-duanya tiada lain itu adalah nur. Sedangkan nur itu adalah tempat memandang nyatanya wujud dirinya sendiri.
Kalaulah nur itu tempat nyatanya memandang diri sendiri, maka nur itu tiada lain adalah dia. Maka disitulah yang dianya tadi, yang hu itu, menjelaskan dirinya Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Allah itu nur. Ya. Nurnya itu telah nyata kepada langit dan bumi ini. Nur ini telah nyata menjadi langit dan bumi yang disebut namanya alam semesta. Jadi tak payah Bapak Ibu untuk mencari, menemui dan mengenal nur itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Karena dia telah nyata, dia telah wujud, dia telah zahir pada alam semesta. Makanya untuk membuka rahasia nur itu, jangan nur itu diterjemahkan dengan cahaya. Jangan diterjemahkan dengan cahaya. Tapi pahamilah makna nur itu, tiada lain adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya itu nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud pada alam semesta, rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbeda, itu tiada lain adalah nur. Nur itu tiada lain adalah rahasia diriku. Namun kesempurnaan memandang nur, tempat nyatanya memandang rahasia diriku, inilah yang disebut nyatanya itu pada insan. Siapa insan tuh? Insan itu, inilah diri Bapak Ibu dia, yang sudah nyata sempurnanya pada sekalian tubuh, pada sekalian ruh, pada diri Bapak Ibu. Maka kesempurnaan memandang Nur Muhammad sebagai rahasia untuk memandang nyatanya wujud Tuhan, zahirnya Tuhan. Pandanglah kepada diri, pandanglah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan tempat memandangnya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah tempat memandangnya rahasia Allah. Ini yang dikatakan Allah dalam sebuah hadis qudsi. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati lagoiri. Insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah diriku. Maka siapa yang kenal dirinya? Siapa yang kenal insan? Pasti dia kenal aku, karena aku inilah sebenarnya yang menjadi rahasia insan itu. Ini yang dimaksudkan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan Robnya. Karena Rob itulah yang menjadi rahasia dirinya. Ana fi abdi, zahirun Robbi fi bani abdi. Aku ini sudah nyata pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
Kenapa tidak kamu pikirkan? Kenapa tidak kamu tilik? Tidak kamu pahami dan tidak kamu rasakan? Akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Rahasia dirimu itu aku. Akulah yang rahasia dirimu itu. Dirimu itu sebenarnya nggak ada. Kalaulah dirimu itu sebenarnya tidak ada, maka yang sebenar ada ya aku. Kalau aku yang sebenar ada, maka dirimu itulah kenyataan untuk memandang nyatanya aku. Tidak ada sebab-sebab karena akulah wujud secara mutlak. Wujudnya secara mutlak. Wujud yang secara mutlak itu tidak ada wujud yang lain. Tidak ada wujud siapa-siapa. Kalau masih ada wujud yang lain selain daripada dirinya, berarti Allah itu wujudnya tidak mutlak karena ada diri yang lain. Karena dia cuma yang ada. Tidak ada yang lain. Maka di situ letaknya mutlak itu. Maka segala yang ada, segala yang wujud. Inilah kenyataan untuk memandang nyatanya wujud Tuhan itu. Kalau Ustaz buat contoh Bapak Ibu untuk mendekatkan pemahaman Bapak Ibu. Untuk mengenal wujud yang mutlak ini. Ini apa namanya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bahasa Selangornya nih, dua ini apa namanya tuh? Ini. Ini ya, Bapak tuh nih. Kalau bahasa Bapak Ibu, ini apa namanya nih? Iya. Ruang ya. Nah, kita gunakan bahasa ruang. Kalau bahasa Pekemaru, kolong. Kolong sama dengan ruang. Nah, jadi mana yang nyaman Bapak Ibu, mana yang paham, ambil bagian itu. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu. Kolong, ruang, bukti adanya meja, atau meja ini bukti adanya kolong atau ruang tuh. Coba ibu-ibu lihat dulu. Ibu-ibu, ada Bapak boleh? Adanya meja. Hah? Pertanyaan Ustadz, ya. Yang ditanya yang dijawab. Yang nggak ditanya jangan dijawab. Kolong bukti adanya meja, meja bukti adanya kolong. Mana yang benar dari dua itu? Halo Bapak Ganteng. Nah, Bapak lah. Kolong ini, ruang ini bukti adanya meja, atau meja ini bukti adanya kolong nih? Coba Pak. Meja bukti adanya kolong. Ada yang berani tampil beda? Coba angkat tangannya. Alhamdulillah. Yang benar itu apa yang disampaikan beliau ini ya, mewakili. Ya boleh Bapak Ibu nanti pulang. Kena mau bawa pulang, Ustaznya pulang. Meja inilah bukti adanya kolong. Bukan kolong bukti adanya meja. Meja inilah bukti adanya ruang. Bukan ruang ini buktinya meja. Kalaulah ruang ini buktinya meja, lihat. Kalaulah kolong ini buktinya meja, Ustadz angkat mejanya, bakso Ustadz kiak meja kok, angkat. Ada enggak kolongnya itu? Tidak ada. Ustadz letakkan meja lagi, ada enggak kolongnya? Nah, berarti bukan ruang, bukan kolong bukti adanya meja. Yang benar sampai beliau, meja inilah bukti adanya ruang nih. Ya. Makna yang sebenarnya. Nah, baru Ustadz bawa kan? Pertanyaannya kembali untuk beliau nih. Langit dan bumi ini bukti adanya Allah atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Oh. Alhamdulillah. Allah itulah bukti langit dan bumi. Bukan bumi ini, bukan langit ini, bukan alam ini bukti adanya Allah. Kalaulah alam ini bukti adanya Allah, maka lebih dahulu alam daripada Allah. Kalau alam tak ada, tentu Allah tak ada. Yang benarnya apa yang disampaikan beliau. Allah itulah buktinya langit dan bumi. Allah itulah bukti adanya alam. Tidak pun ada alam, Allah ada. Karena adanya alam itu karena Allah. Kalaulah Allah bukti adanya langit dan bumi. Kalaulah Allah bukti adanya alam. Lalu alam, langit dan bumi ini apa bagi Allah? Itu tempat memandang kezahiran Allah. Tempat memandang wujud Allah.
Kalaulah langit dan bumi ini tempat memandang nyatanya Allah, wujud Allah, maka dikatakanlah langit dan bumi dan alam ini disebut wujudullah. Apa? Wujudullah. Wujudullah. Nyatanya Allah. Tempat memandang kezahiran Allah. Namun lah ya tahu artinya. Namun, akan tetapi. Tempat memandang nyatanya Allah. Tempat memandang wujudnya Allah. Pada langit dan bumi, pada sekalian alam ini. Nyata sempurnalah pada diri insan, pada diri Bapak Ibu. Rupanya diri Bapak Ibu inilah tempat nyatanya memandang rahasia wujud Allah secara nyata, terang dan jelas. Itulah maknanya. Zohiran Rabbi fi batni abdi. Zohirnya aku. Nyatanya aku, terangnya aku, jelasnya aku, wujudnya aku. Dalam pandangan hatimu. Dalam pandangan ainul basirahmu. Dalam pandangan hakikat rahasia ruhanimu. Rupanya memandang Allah itu bukan dengan mata nih. Memandang Allah itu dengan mata dalam. Mata dalam itu mata hati. Mata hati itu adalah di dalam hakikat mata hati. Di dalam hakikat mata hati itu maksudnya di dalam rahasia hakikat mata hati itu. Bagaimana cara memandang Allah? Memandangnya dengan rahasia hakikat mata hati. Maka mata hati Bapak Ibu, hakikat rahasia mata hati Bapak Ibu, lenyapkanlah sekalian alam. Lenyapkan akan wujud dan sifat kita dalam pandangan rahasia hakikat mata hati. Maka nyatalah Allah pada skala alam, nyatalah Allah pada batang tubuh ini. Karena dialah yang wujud semata-mata. Itulah maknanya. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu nih taobanya sama seperti cermin. Hati Bapak Ibu nih ibarat cermin yang bersih. Cermin yang bening. Yang tidak ada noda, yang tidak ada kotorannya. Siapa yang hatinya telah bening, sebening kaca, berkilauan, mengkilat, tak ada debunya. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya, siapa yang mau menilik, menyenter dan menyilau ke dalam hatinya, tajalla rabbahu. Betul-betul Allah itu nyata. Betul-betul Allah itu terang, betul-betul Allah itu jelas, betul-betul Allah itu wujud dari segala yang wujud. Walaupun mata ini mampu memandang yang wujud, yang nyata, terang, dan jelas, Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata. Mata mampu memandang kursi ini yang nyata, terang, dan jelas. Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata pada kursi yang nyata dan terang ini. Alam ini nyata, alam ini terang, alam ini wujud, alam ini zohir. Diri Bapak Ibu nyata, diri Bapak Ibu terang, jelas, dan zohir. Rupanya Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih jelas dari nyata, terang, dan jelasnya sekalian alam dan diri Bapak Ibu itu. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mampu memandang aku pada dirimu? Bukankah dirimu adalah nyatanya aku, Tuhan? Jadi orang yang mampu memandang akan kezahiran, kewujudan diriku, tentu adalah orang-orang yang hatinya telah mendapatkan cahaya nur ilahi. Itulah yang aku pilih, itulah yang aku tunjuki. Rupanya orang yang dipilih Allah lah yang bisa melihat, yang bisa berlikuk bermuhajahah dengan dirinya.
Itulah yang dikatakan. Arabtu rabbi bi rabbi la ya'rifullah illallah. Aku kenal Tuhan, aku menyaksikan Tuhan, aku lihat Tuhan, ya karena Tuhan. Dan aku tidak bisa kenal Tuhan, tak bisa berjumpa Tuhan, tak bisa menyaksikan Tuhan kalau bukan karena Tuhan. Jadi menyaksikan Tuhan itu dengan Tuhan. Mencari Tuhan itu dengan Tuhan. Pahami, nikmati. Dengan ini memandangnya dengan hati itu. Maka kata kuncinya, siapa yang telah mengenal dirinya, bahwa dirinya itulah tempat memandang Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itulah tempat memandang Allah, maka disitulah Bapak Ibu sudah berliqa namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermusyahadah namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermuwajahah namanya. Siapa yang telah memandang nur dan sama, dia memandang yang punya nur. Siapa yang sudah mampu melihat nur, sudah sama dia memandang yang punya nur. Sekarang diberilah nur itu siapa namanya, pemilik nur siapa namanya. Ini bahasa syariat. Nur itu namanya Muhammad. Pemilik nur itu namanya Allah. Siapa yang bisa memandang Muhammad, dah sama dia memandang Allah. Siapa yang sudah kenal Muhammad, udah kenal dia dengan pemilik Muhammad tuh. Itu Allah. Siapa yang tahu dia rahasia Muhammad, maka dah kenal dia rahasia Allah itu. Karena Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Muhammad itu tempat menyaksikan nyatanya wujud Allah. Muhammad itu tempat memandang akan kezahiran nyatanya wujud Allah itu. Sekarang Nur Muhammad tak perlu Bapak Ibu cari. Sekarang Nur Muhammad itu tak perlu Bapak Ibu silau. Kenapa tak perlu dicari? Kenapa tak perlu disilau? Karena dia telah zahir, dia telah nyata, dia telah wujud pada batang tubuh Bapak Ibu.